Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Kita akan ngebahas lagi Timnas kesayangan kita. Dan info terbaru beberapa saat yang lalu Timnas Bahrain sudah mendaratkan kakinya di bumi pertiwi Indonesia. Bergetar pasti itu dengkulnya ya. Karena teror sudah dimulai sejak lama dan teror itu berimpact atau berefek bagaimana mereka banyak request ya. Pertama mereka request ke AFC katanya pindah aja deh ke mana gitu pertandingannya jangan di GBK, jangan di Indonesia. Kita takut gitu. Terus langsung disentil sama FIFA, nggak boleh tetap di GBK, harus ke Indonesia. Kemudian mereka juga request ada tim khusus dari AFC katanya, tolong kawal kami takut. Itu netizen Indonesia, kemudian supporter Indonesia emang menakutkan, semenakutkan itu gitu ya. Seperti yang ditakutkan, Bahrain dapat pelayanan maksimal sampai ucapkan terima kasih ke Indonesia. Bahrain sendiri sudah tiba di Indonesia. Secara khusus mereka merilis video ucapan terima kasihnya atas pelayanan yang super baik dari Indonesia. Dalam video itu saat tiba di bandara, orang-orang Indonesia menyapa dan memberikan salam kepada timnas Bahrain. Begitu pula saat mereka masuk ke dalam bus. Dalam perjalanan ke hotel mereka dikawal ketat oleh petugas keamanan. Mereka juga disediakan hotel bintang 5. Lewat media sosialnya mereka mengatakan, terima kasih Indonesia telah memfasilitasi kedatangan kami. Sambutan hangat oleh orang-orang baik dan negara yang hebat. Agak sedikit menjilat ya. Di sosial media Timnas Bahrain mereka mengatakan terima kasih sambutan yang baik dan hangat dari orang-orang Indonesia. Ini adalah negara yang hebat dan seterusnya. Menjilat sekali. Kenapa bilang begitu? Biar nggak disikat. Kita punya misi untuk bisa justru menekuk lutut. Jadi apa istilahnya, jadi kecil banget, ibarat kertas tuh dilipat-lipat gitu. Terus dibuang ke sampah. Timnas Bahrain jadi samsak mungkin ya, akan jadi balas dendamnya timnas kita karena kemarin di tanggal 20 ngelawan Australia kita babak belur 5-1 gitu. Jadi siap-siap saja. Ada juga optimisme dari Eliano Raider. Ini ada satu pemain yang menurut saya kemarin juga sempat mengeluarkan kesaktiannya. Di era STY tidak terlalu menjadi pilihan utama, tapi ketika bermain kemarin itu lincah bener. Tapi masih lincahan Oli Romeni sih. Debut manis hasil pahit, Romeni kecewa. Debut pertama langsung cetak gol, tapi sayang. Oleh Romeni harus merasakan manis pahitnya pertandingan pertama bareng timnas Indonesia. Laga lawan Australia jadi momen spesial buat Romeni. Menit ke-78, ia sukses membobol gawang Matt Ryan. Tapi euforia nggak bertahan lama. Indonesia tetap kalah telak 1-5. Romeni kecewa dengan hasil laga, tapi nggak mau terus terpuruk. Sekarang fokusnya beralih ke pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama GBK. Oleh melihatnya sebagai kesempatan untuk bangkit dan menunjukkan kualitas tim. Mampukah Romeni kembali unjuk gigi dan bantu timnas bangkit? Kita tunggu di laga berikutnya, Sob. Kalau Oli Romeni unjuk gigi kayaknya mampu deh. Di pertandingan awal saja sebelum dia cetak gol itu gocekannya maut bener bet. Maut. Nih salah satunya step over 1, 2. Gocekan satu lagi set. Nah, ini tuh canggih bener ya kan. Ini kayak umpan ke Eliano. Ya bener, yang ditepis sama kiper ya. Itu harusnya gol itu harusnya gol. Itu harusnya gol. Anak Eliano kan viral tuh. Dia nontonin bapaknya di televisi gitu kan. Harusnya itu bisa bikin anak Eliano jadi jingkrak-jingkrak begitu. Tapi sebelumnya kita komentari dulu bagaimana step over dari Oli Romeni yang 2 kali step over, 1 gocekan. Pemain Australia back kanannya kocar-kacir. Dibikin salah arah. Oleh ke kiri dia ke kanan. Ngapain bang? Itu saking jagonya Oli Romeni. Eliano juga nih. Saya bilang tadi ini orang tidak dijadikan pilihan utama era STY. Tapi kemarin pas lawan Australia ini lincah bener. Satu golden change kalau boleh saya sebut ya. Dia create di depan gawang Australia, umpan dari Oli. Ini harusnya gol. Sekali lagi. Nasi goreng met saté. Wat is de laatste serie die je ziet? Night Agent. Ik ben nu bij de 2e aflevering. En mijn vriendin en ik vinden hem tot nu toe goed. Ja? Wie is de grappigste teamgenoot in het Indonesische team? Marcelino.
Hij is gewoon zo gek als een deur, ja, ik weet niet. Welke muziek luister je het liefst? Ja, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dan zou ik toch wel kiezen voor van Bruno Mars met Lady Gaga. Hoe heet die ook weer? Die With A Smile, volgens mij. Als je geen voetballer zou zijn, wat zou je dan zijn? En dan hoop ik tennisser. En als ik geen sport mocht kiezen, dan grafisch ontwerper, tatoeëerder, zoiets. Maar welke wedstrijd kijk je dit seizoen het meest uit? Ik denk toch wel Bahrein thuis. En dat we daar nog wel wat goed mee te maken hebben. Ik denk dat de sfeer gek gaat worden met alle fans natuurlijk. En vooral omdat we daar 2-2 hebben gespeeld. Door een blessuretijd wat iets te lang doorging. Dus ik kijk wel uit naar die wedstrijd. Mantap. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu oleh Eliano adalah pertandingannya melawan Bahrain. Siap-siap Anda. Ini udah ada satu kode nih. Eliano bakal all out nanti kalau dikasih kesempatan sama Kluivert buat jadi starting line up. Kalau menurut saya cocok sih, cocok. Kayaknya harus dikasih kesempatan juga bisa starting melawan Bahrain nanti. Apalagi kemarin pas lawan Australia, ini ketiga kalinya nih saya ngomong. Lincah bener. Dikala Alex Pastur sibuk memberikan arahan kepada pemain, Kluivert hanya diam saja. Itulah momen yang terekam dari akun Instagram @puvi.hermanto saat ada jeda break di pertandingan Australia versus Indonesia. Di saat Kluivert yang harusnya memberikan arahan strategi ke pemain, justru hanya sang asisten, Alex Pastur dan staf pelatih lainnya yang sibuk memberikan arahan kepada pemain, sementara Patrick Kluivert hanya terlihat diam. Bisa ya. Kondisi ketinggalan. Alih-alih teriak sana sini ngasih instruksi ke para pemain untuk bermain lebih bagus lagi, ada kontra strategi misalkan ya, yang tadi strateginya begini, mereka Australia pakai begitu, kita pakai yang ini biar kita bisa bongkar pertahanan Australia. Enggak, dia cuman begini di pinggir lapangan, yang justru repot Alex Pasturnya yang ngatur-ngatur. Serius nih, ini pelatih timnas kita. Ini perlu dipertanyakan. Saja sambil melipat tangannya di atas perut. Memang benar seharusnya yang jadi pelatih sesungguhnya adalah Alex Pastur, bukan Patrick Kluivert. Yeah, it will be a very difficult game again. First of all, the most important thing is to get the minds back together. Give them the positive energy, because what I said before, we started the game well. We executed what we planned. It worked out well. And unfortunately, we couldn't get a grip on this, the continuous of the game, and that's a pity. But we need to get our heads together, get the positivity back in the group, and try to get a good result. And we need to have a good result against Bahrain at home. Nah, sekarang malah komen kalau lawan Bahrain nanti bakal berat. Ya berat lah. Gimana nih strateginya antara babak pertama yang udah babak belur ya, itu tidak berubah di strategi babak kedua. Atau mungkin ada perubahan tapi saya gak ngelihat ada perubahan yang signifikan gitu. Sama-sama aja. Ya iya, itu nunggu mati aja. Di babak pertama tuh seharusnya udah bisa dikoreksi, babak kedua harusnya beda gitu kan. Enggak, sama. Apalagi Nathan dimasukkan. Kemarin kalau tidak salah saya pernah dapat berita bahwa Kluivert ini tidak akan memasukkan pemain yang minim menit bermain di klubnya. Lah Nathan 0 menit. Di Swansea 0 menit gak dapat menit bermain. Ya kan? Mending HJ sama Ivar. Lebih oke. Oke, jadi tadi ada salah satu momen dari live streamingnya Coach Justin. Jadi ada salah satu supporter yang nyamperin dia dan kayak negur secara langsung gitu. Nah, jadi coba kita lihat aja ya. We still have a chance. Bro. Kita masih punya Apa kesempatan. nih? We still have a chance. Mending lu jadi pelatih daripada dia katanya. Sabar. Oh yang kemarin nih. Guys. Santai. Sabar guys. Masih ada Bahrain, masih ada China. Sabar. Betul, tapi Sabar, ini baru guys. match pertama. Kamu harus kritis, Coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Belanda dong. Enggak, Mentang-mentang Belanda semua. kita kritis, sabar. Kritis dong. Jangan offense Gak orang. apa-apa dong. Oh iya. Kita boleh berpendapat. Iya. Berpendapat di YouTube. Mau Kan? teriak-teriak kan? Nah, gak apa-apa. Mau dong. teriak-teriak kan? Ya Sabar, ini sabar, Andong guys, Kencono, sabar. santai. Sabar. Kalau dilihat tuh kayak situasinya panas gitu ya. Mungkin karena emang Emosi ya lah, situasinya 5-1. lagi kalah juga dengan skornya yang bukan 1-0 atau 2-1 atau bukan beda 1. Ini 5-1 ya guys ya. Dan ini
kegolan terbanyak kita mungkin ya selama round 3 ini. Nah, di sini disamperin langsung dan dibilang katanya Coach Justin harus kritis. Betul. Aku akan kritis. Jangan si paling Belanda dong. Jangan si paling Belanda dong coach. Sabar. Sabar, cuma bisa gitu, sabar. Loh, nggak Sabar, apa-apa dong. emosi 51 ya, Kita boleh sama, berpendapat. saya juga. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok sesuka lu. Sabar bang. Gua berpendapat di sini lu nggak boleh. Clever out. Ini kita paham kecewa. Kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Kita semua kecewa. Paham. Banyak dari kalian yang minta gue buat bahas ini boy, terkait dengan El Plin-Plan yang disamperin langsung away day ke Australia oleh pencinta timnas Indonesia dan diminta langsung kritis kepada El Bintang Laut Patrick Kluivert. Tapi kalau boleh jujur boy, bukan ini yang mau gue bahas. Lu pada harus udah lihat ya ini video aslinya tuh kayak gimana, udah bertebaran di mana-mana. Tapi yang gue bahas adalah yang di kejadian ini. Jadi orang yang ada di tengah ini, Mas Hanif kalau nggak salah, itu menyayangkan kenapa ada supporter yang marah-marah terkait dengan kekalahan timnas. Sampai teriak-teriak. Ya lu harusnya udah pada tahu ya. Yang gue sangat sayangkan adalah statement dari Sastra Silalahi. Yang bilang kalau misalnya orang yang teriak-teriak di Sydney kemarin, gue nggak tahu ini mungkin konotasinya bercanda kali ya. Bercanda. Doi bilang kalau misalnya orang yang marah-marah ini adalah orang yang kalah masang, dan nggak punya ongkos balik ke Indonesia. Puff. Bisa loh statement itu keluar dari seorang influencer yang berangkat ke Australia dibiayai oleh sponsor. Dari kabar yang beredar katanya orang yang dikatain sama Sastra Silalahi itu adalah pendiri Rumah Belajar Indonesia Bangkit RBIB Jogja. Dan juga menurut kesaksian orang-orang yang ada di sana sempat ada adu-adu mulut lah di situ ya antara pihak dari El Plin-Plan dan kawan-kawan ini dengan penonton-penonton yang OED ke sana. Gue bingung ya, gue bingung jujur ya. Bisa loh kayak begitu dia ngomong begitu. Apakah nggak wajar ya pencinta timnas kayak gua, kayak kalian yang waras tentunya itu kecewa dengan hasil ini? Oke. Kalau boleh saya komentar sih, kewarasan kita kemudian tidak menjadi ukuran siapa yang paling bisa tidak terima timnas kalah. Mau dituding nggak waras, mau dituding waras, semua pasti kecewa timnas kita, apalagi skornya 5-1. No debate. Silahkan monggo mengklaim paling waras, silahkan ngeklaim paling timnas. Oke, sebut saya karbitan, tapi saya juga kecewa timnas kita 5-1. Cuman semuanya harus kepala dingin. Itu match sudah berakhir 5-1 itu fakta. Mau teriak, mau diem, sama-sama kecewa. Kita mesti nerima itu. Sekarang kita mesti jadi timnas yang support gitu. Namanya supporter fungsinya apa sih kita? Peran kita ngapain? Support timnas kan? Kenapa kita jadi malah berantem antar supporter? Terus kemudian ngeklaim siapa yang supporter sejati? Buat apa? Supporter kan bareng-bareng kita mendorong timnas supaya prestasi timnas jadi mentereng dan kita punya target bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu kan mimpi kita bersama. Udahlah. Ini yang kayak gini harusnya kita mesti udahin. Dan juga soal masalah supporter antar supporter di dalam negeri itu kan juga sudah jadi isu lama, di mana ada apa istilahnya ya, aura-aura negatif ketika satu supporter bertamu ke tempat supporter yang lain ketika away. Itu kan harusnya kalau misalkan mau persepak bolaan kita maju, yang kayak gitu kan harusnya sudah tidak ada lagi. Dan sekarang kita sudah ke level timnas nih, kita seharusnya sudah bersatu nih. Tidak ada lagi beda seragam, beda jersey, semuanya jersey timnas. Masih aja yang namanya sudah berhenti. Kita dukung timnas untuk bisa raih poin penuh di pertandingan selanjutnya. Setuju kan?